Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Budi Wijaya, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kepulauan Seribu, Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, peneliti jadi, serta para tamu undangan yang kita dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dalam acara FGD atau Focus Group Discussion yang membahas tentang urgensi pembentukan daerah pemilihan khusus bagi Kepulauan Seribu dalam pemilu di daerah khusus Jakarta. Baik, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengerahan yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dedi Wijaya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mia selaku pembawa acara. Pertama-tama kami dari KPU DKI Jakarta menyambut baik ya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan acara ini. Namun belum bisa hadir secara langsung ya. Pertama kami juga ada undangan kegiatan KPU Republik Indonesia di Kepulauan di Bali, kemudian ada rapat internal dan juga ada kegiatan lain bersamaan dengan hari ini di Kesbangpol DKI Jakarta. Pertama terkait dengan persoalan dapil ini sebenarnya jadi persoalan lama ya. Mungkin Pak Sidik nanti bisa menceritakan tentang sejarah usulan dapil khusus Kepulauan Seribu ini sudah cukup lama diwacanakan ya. Namun sampai dengan hari ini Pulau Seribu dapilnya masih jadi satu dapil dengan Jakarta Utara ya. Nah, ada urgensi perubahan karena selama ini untuk Kepulauan Seribu representasinya menjadi tidak langsung ya, karena tidak ada wakil rakyat dari Kepulauan Seribu yang membuat isu-isu lokal seperti misalnya yang teman-teman sering keluhkan ya soal transportasi, pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan. Ini kurang terangkat di DPRD DKI Jakarta ya. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan, karena dalam setiap demokrasi ini setiap komunitas, setiap etnis, setiap kelompok, apalagi wilayah tingkat kabupaten ini seharusnya punya
hak untuk keterwakilan politik di parlemen. Ya. Yang ketiga terkait dengan peningkatan partisipasi politik. Namun kita tahu bahwa jumlah penduduk aktif di Kepulauan Seribu ini kurang lebih 21.000 ya. Nanti mungkin kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini belum cukup untuk kuota satu kursi di DPRD DKI Jakarta yang harga satu kursinya sekitar 85.000 sampai 90.000. Nah ini sehingga sulit untuk menjadikan satu kursi pun sebenarnya nggak cukup ya. Nah di Undang-Undang 7 2017 kursi DPRD ini mensyaratkan minimal 3 maksimal 12. Jadi sampai saat ini untuk bisa membentuk satu dapil agak kesulitan ya. Nah ini nanti kita perlu mendengar masukan dari para pakar, teman-teman internal KPU Pulau Seribu maupun teman-teman Bawaslu ya. Ini solusinya seperti apa? Apakah tetap diusulkan dapil itu sendiri dengan prinsip afirmatif misalnya, menetapkan Pulau Seribu sebagai dapil dengan satu kursi tersendiri dengan dasar afirmative action misalnya, tentu perlu dasar payung hukum undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi, atau ini bisa digabungkan dengan tetap dengan Jakarta Utara, tapi diminta partai politik wajib mengusulkan calon dari Pulau Seribu dan sehingga punya potensi untuk terpilih. Nah ini nanti mungkin perlu didiskusikan dan ya. Nah ini yang kami berharap nanti bisa dikaji dan tentu akan menjadi masukan buat kami ya. Mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan ya. Kami nanti menunggu hasil kajian untuk kita tindak lanjut di KPU DKI terkait dengan pendapilannya. Kita akan undang Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD maupun fraksi-fraksi ya untuk mendiskusikan hal ini supaya nanti bisa menjadi lebih matang menjadi usulan ke KPU RI. Sekali lagi terima kasih dan selamat ber-FGD, ber-workshop. Nanti kami tunggu hasil diskusinya dikirimkan kepada KPU DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas sambutan dan pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Pak Iman Cahyadi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kepulauan Seribu, Pak Hadafi, Pak Gojali, Pak Adam Fahmi, dan Ibu Yusnita. Dan yang saya hormati Ketua Bawaslu KPU Kepulauan Seribu, Pak Rahadi Purnomo. Dan yang saya hormati Bapak Sidik, senior kami. Terima kasih Bang Sidik yang sudah mengikuti acara hari ini, Zoom meeting hari ini. Sehat selalu Bang. Dan saya hormati teman-teman para undangan yang hadir di sini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, syukur alhamdulillah hari ini KPU Kepulauan Seribu melakukan acara FGD meskipun dengan cara hybrid ya, melalui bagian ada yang di kantor di Pulau Pramuka dan ada juga yang melalui Zoom meeting ini. Tapi tidak menyurutkan kita, niat kita bahwa insya Allah teman-teman dari KPU Kepulauan Seribu menginisiasi sebenarnya ini ide udah gagasan lama para senior-senior, para tokoh-tokoh, para seluruh masyarakat Pulau Seribu sebenarnya memang berkeinginan bahwa kita memiliki dapil khusus di Kepulauan Seribu untuk pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Karena apa? Karena perwakilan DPRD DKI Jakarta untuk Pulau Seribu ini sangat penting ya, sangat penting agar supaya Pulau Seribu itu bisa
diperlakukan ya, bukan bisa diperlakukan sama seperti kota-kota yang lain. Nah, kita merasa Pulau Seribu itu masih kayak di Papua kan. Pulau Seribu itu masih seperti kayak dianaktirikan. Pulau Seribu itu masih secara SDM juga berdasarkan data dari eh, badan yang kemarin juga sudah tayang itu, kategorinya SDM Pulau Seribu itu di Provinsi DKI Jakarta itu masih paling rendah nilainya gitu loh maksudnya kan. Karena kemungkinan besar ya secara SDM sebenarnya kalau kita ketahui sebenarnya berdasarkan angka kelulusan setiap tahun kita udah cukup tinggi lah, udah cukup lumayan angka nilai lulusan sarjana di Pulau Seribu. Tetapi memang potensi-potensi yang tadi itu, angka-angka kelulusan yang tadi itu tidak terserap dengan baik karena ruang-ruang tempat-tempat itu tidak ada di Pulau Seribu. Maka atas dasar itu eh, dapil khusus ini menjadi apa ya? Menjadi taruhan lah, menjadi taruhan untuk perwakilan kita di DPRD itu bertarung bagaimana dia membawa aspirasi-aspirasi masyarakat Pulau Seribu agar kesetaraan-kesetaraan itu dengan kota-kota lain itu juga bisa bisa terlaksana tentunya seperti itu, baik itu secara juga infrastruktur, baik baik secara apa terus kesehatan, permodalan, semuanya tetap bisa bisa sama gitu loh maksudnya. Nah ini eh, saya berharap sih sebenarnya kajian eh, analisis secara komprehensif yang berkaitan dengan dapil khusus ini bukan hanya sekedar berupa ide atau gagasan, tetapi bagaimana kita sama-sama eh, kajian ini agar bisa terlaksana secara implementasi. Tentu kami dari KPU Kepulauan Seribu tidak bisa sendiri gitu loh. Tidak bisa sendiri, pasti ini perlu bantuan tokoh-tokoh, senior-senior, pemerintah gitu kan, mahasiswa, pemuda, seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu harus bahu membahu mendukung kajian ini agar nanti ketika kajian ini sudah dianggap sudah dianggap sempurna, nanti kita bisa berikan kepada ke KPU RI agar bisa bagaimana eh, Pulau Seribu sekalipun secara dapil itu cuma hanya 22.000 gitu loh maksudnya, tapi secara jurisprudensi Kabupaten Kepulauan Seribu pun berdasarkan persyaratan itu tidak memenuhi syarat sebenarnya. Karena syaratnya itu minimal harus di atas 3 kecamatan. Nah kita cuma hanya 2 kecamatan, tetapi itu pun bisa gitu loh maksudnya. Nah dengan atas dasar itulah eh, kita teman-teman di KPU Kepulauan Seribu sedikit meyakini lah, ada setitik meyakini gitu. Maksudnya harapan kita termasuk dapil khusus itu bisa eh, bisa terlaksana lah, bisa diakomodir oleh KPU RI dan Komisi 2 tentunya yang sebagai pemegang regulator pembentukan undang-undang pemilu. Nah, maka atas dasar itulah kita juga tidak bisa sendiri, nanti juga kita bersama-sama sama ketua-ketua partai yang ada di Pulau Seribu agar kajian-kajian ini juga bisa dibantu oleh mereka-mereka yang bisa ditembusi ke ketua umum partai agar ketika nanti kita minta dukungan atau bantuan dari Komisi 2 DPR RI itu setidaknya bisa dimudahkan lah, bisa diakomodir gagasan ide ini. Mungkin itu teman-teman komisioner dan eh, para undangan yang hadir di sini, Bang Sidik dan Ketua Bawaslu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan pembukaan acaranya. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu diskusi yang pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu oleh moderator. Moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Yustita Yamas selaku anggota KPU Kepulauan Seribu sekaligus Ketua Divisi Farmasi SDM di KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kepada Ibu Yustita, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir pada acara pagi hari ini. Saya Yusita Yamus yang pada hari ini bertugas sebagai moderator di acara FGD Urgensi Pembentukan Dapil Khusus di wilayah Kepulauan Seribu pada pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi dan anggota KPU Provinsi tadi yang sudah memberikan sambutan, Pak Dodi Wijaya, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kepulauan Seribu, yang saya hormati narasumber dari Bawaslu Kepulauan Seribu, Bapak Rahadi Pramono, narasumber sekaligus peneliti Jaringan Demokrasi Indonesia, Pak Sidik. Terima kasih sudah membersamai kita pada FGD hari ini. Jadi ini sebenarnya FGD yang dibungkus dengan podcast. Jadi kita sekalian bikin podcast juga, gitu kan. Nah, baik, yang saya hormati juga Ketua KPU Kabupaten Kota Provinsi DKI Jakarta, Bang Abdul Bahdir Maloko yang punya wilayah Jakarta Utara ini dari awal sudah hadir ya, karena kita membahas terkait salah satu dapil yang berkaitan dengan wilayah Jakarta Utara. Jadi sudah standby dari awal. Terus kemudian yang saya hormati rekan-rekan kolega anggota KPU Kabupaten Kota DKI Jakarta, serta yang saya hormati Sekretaris KPU Kepulauan Seribu, Bapak Rifan, beserta jajaran Sekretariat KPU Kepulauan Seribu. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita ke acara tanya jawab, jadi ini bentuknya itu FGD ya, nanti akan ada paparan dari Kadif Teknis KPU Kepulauan Seribu, Bapak Muammar Kadapi. Saya akan memperkenalkan dulu. Kita hari ini ada 3 narasumber pada FGD pagi hari ini. Yang pertama Bapak Muammar Kadapi selaku Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kepulauan Seribu, Pak Kadapi. Terus kemudian yang kedua narasumber kita dari Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu periode 2003-2028 yang juga dulu adalah bukan mantan ya sebenarnya, dulu juga anggota KPU Kepulauan Seribu ya periode 2018-2023 divisi Datin ya. Pak Rahadi Pramono, terima kasih sudah sehat Pak ya, alhamdulillah ya Pak, semoga selalu sehat. Terus narasumber kita yang ketiga ada dari peneliti Jaringan Demokrasi Indonesia yang juga merupakan anggota serta ketua. Jadi pada 2003-2008 Bapak Muhammad Sidik ini merupakan anggota KPU Pulau Seribu. Terus kemudian lanjut di periode 2008 itu menjadi ketua KPU Pulau Seribu. Sehat Bang, alhamdulillah Bang sehat ya. Iya. Sehat. Nah nanti 3 narasumber ini yang akan membahas ya terkait FGD kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Yusnita, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi. Yang sama-sama kita hormati, tadi ada Pak Dodi ya, yang dalam perjalanan ke Bali karena juga ada undangan dari KPU RI, jadi beliau tidak bisa ikut sampai selesai. Kemudian juga yang saya hormati ada, saya panggil akrabnya Bang Sidik. Bang Sidik Sabri ini selain mantan komisioner KPU Kepulauan Seribu, pernah jadi ketua, pernah jadi anggota, juga satu-satunya putra Pulau Seribu ya yang pernah menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta.
ya Bang Sidik ya, seperti itu. Bahkan pernah menjadi ketua ya pada saat transisi ya KPU DKI Jakarta. Ya, ya mudah-mudahan nanti ya adalah yang mengikuti jejak Bang Sidik ini ya menjadi komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan ketua dan anggota KPU Kepulauan Seribu, hadir juga ketua Bawaslu Kepulauan Seribu Pak Rahadi. Pak Rahadi ini alumni KPU Kepulauan Seribu juga ya, dulu di Datin, sekarang menjadi ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, yang mungkin dulu juga pernah sama-sama bersama kami juga menggagas mungkin ya, cita-citakan ide terkait dapil. Dan juga rekan-rekan ketua dan KPU Kabupaten Kota KPU Kota Provinsi DKI Jakarta. Ada juga rekan-rekan sekretariat dari KPU Kepulauan Seribu dan sekretariat dari KPU Kota Provinsi DKI Jakarta. Langsung saja mungkin Luis ya, karena ini dapil ini sudah lama ya, sudah lama kita cetuskan idenya mungkin dari zamannya Bang Sidik ya, karena Bang Sidik ini periode awal KPU Kepulauan Seribu terbentuk ini beliau sudah jadi komisioner, dan ide itu sudah dicita-citakan, ide dapil khusus Kepulauan Seribu itu sudah tercetus ya dari senior-senior kita ya, dari pendahulu-pendahulu kita di KPU Kepulauan Seribu maupun di Panwaslu Kepulauan Seribu waktu itu ya, waktu itu belum Bawaslu ya, masih Panwaslu. Nah, dapil ini kan langsung aja slide-nya. Ya. Jadi tema kita adalah urgensi pembentukan dapil khusus bagi Kepulauan Seribu ya, untuk pemilu di DPRD DKI Jakarta, atau daerah khusus Jakarta. Nah, karena dapil ini merupakan memegang peranan krusial dalam sistem pemilihan umum ya, ini berfungsi sebagai wilayah administrasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi. Ya, jadi ibarat kita bermain tinju ya, dapil ini adalah ringnya, dan tempat bagaimana kita berkontestasi, bagaimana para peserta pemilu, terutama para caleg ya, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta kontestasi memenangkan suara rakyat, kan? Memenangkan suara pemilih. Nah, dapil ini dibagi berdasarkan penduduk. Ya. Jadi dapil ini memegang peranan penting ya, karena ini menentukan keterpilihan dari masing-masing calon legislatif. Nah, kemudian prinsip pembentukan dapil sebagaimana di Undang-Undang 7 2017 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 7 2023 ya, tentang pemilihan umum. Undang-undang kita sudah mengadopsi prinsip universal pembentukan dapil ya. Kalau di prinsip universal di negara-negara demokrasi mungkin ada yang 7, ada yang 11 gitu kan. Prinsip pembentukan dapil. Nah, kita mengadopsi 7 prinsip pembentukan dapil ya. Ini 7 diantaranya: ada kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem pada sistem proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kesamaan cakupan wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Nah, inilah yang kita anut ya dalam sistem bagian dapil dan alokasi kursi menurut undang-undang pemilu kita. Next. Nah, ide pembentukan dapil sebagaimana tadi dikatakan dari awal ya, bahwa ini sudah tercetus sejak lama ya, namun belum terrealisasi ya karena beberapa hal, mungkin ada beberapa kendala. Sekarang kita kaji dari 7 kohesivitas itu, pasal 185 huruf F Undang-Undang 7 2017 menggarisbawahi ya, menebalkan bahwa penyusunan dapil harus memperhatikan kohesivitas. Nah, prinsip kohesivitas ini berdasarkan penjelasan dari pasal 185 huruf F ini di Undang-Undang 7 2017. Itu adalah wilayah kohesi yang harus kohesif, adalah mencakup sejarah, sosial budaya, adat dan adat istiadat, termasuk agama di dalamnya. Nah, dalam konteks Kepulauan Seribu ini beberapa pihak menilai bahwa dapil Cikoding dan Kepulauan Seribu ini sebenarnya tidak kohesif ya, kalau ditinjau dari perspektif kohesivitas. Ya, kenapa? Karena memang wilayah Kepulauan Seribu dengan Cilincing, Kojak, Kelapa Gading ya mempunyai banyak perbedaan ya. Misalnya dari sosial budayanya, kemudian adat istiadatnya, kesejarahannya mungkin ya,
walaupun dulu sama-sama Batavia, ya tapi dari segi aspek sejarah ada beberapa perbedaan, termasuk dari agama misalnya kan. Kalau Pulau Seribu cenderung homogen gitu kan, kemudian kalau Cikoding ya mungkin lebih heterogen karena penduduknya sudah sangat kompleks gitu ya. Nah, selama ini kan penggabungan dapil di Kepulauan Seribu dengan masyarakat Cilincing, Kojek, Kelapa Gading ya, menurut beberapa pihak ya, menurut kami juga dapat menyebabkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu kurang terakomodasi secara optimal ya. Bukan berarti belum terakomodasi ya, tapi sudah terakomodasi tapi belum optimal ya gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga adanya kesenjangan dalam kompetisi elektoral ya. Jadi warga Kepulauan Seribu ya cukup kesulitan juga ya kan, warga lokal Pulau Seribu yang tinggal di Pulau Seribu, berdomisili di Pulau Seribu cukup kesulitan juga berkompetisi dalam dapil besar ya, atau dalam distrik magnitudo yang luas gitu. Next. Lanjut Mas. Ya, ini beberapa kendala Kepulauan Seribu digabung dapilnya dengan Cikoding ya. Yang pertama ya adanya kompetisi elektoral yang tidak adil di dalam dapil tersebut ya. Kenapa? Karena ya selama ini tokoh masyarakat Kepulauan Seribu tidak bisa bersaing secara efektif ya dari dalam dapil yang sangat besar ya, di mana pemilih itu cenderung biasanya ya kalau dalam pendekatan perilaku pemilih itu cenderung memilih wakil yang mereka kenal dan dekat dengan mereka. Nah, ini saya kira harus diperhatikan juga dari sisi pendekatan pemilih karena adanya tidak kohesif ya dari pembentukan dapil Kepulauan Seribu dan Cikoding. Kemudian ada juga kendalanya adalah tidak efektifnya penyaluran aspirasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu di lembaga legislatif perwakilan, dalam hal ini di DPRD DKI ya. Jadi cenderung ada sumbatan aspirasi gitu ya, sumbatan aspirasi dan misalnya kurang teridentifikasinya kebutuhan prioritas masyarakat Kepulauan Seribu di lembaga legislatif. Yaitu tadi ya, karena mungkin kebutuhan prioritas masyarakat Kepulauan Seribu yang mayoritas nelayan dan pelaku wisata pariwisata bahari dengan kebutuhan urban dari masyarakat Cilincing, Koja, Kelapa Gading itu sangat berbeda. Ya, misalnya kita membutuhkan bagaimana bantuan alat tangkap untuk nelayan, terus kemudian juga restocking ikan agar tetap terjaga gitu kan. Nah, sementara misalnya masyarakat perkotaan di Cikoding itu mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Kemudian misalnya mereka lebih butuh misalnya jembatan penyeberangan, jalan layang, bagaimana pemerintah mengatasi persoalan kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan yang sangat berbeda secara mendasar itulah mungkin yang membuat sumbatan ya aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu ke lembaga legislatif yang akan membawa ke kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gitu ya. Mungkin ya karena legislatif kita ya kalau kita pelajari dari perilaku politisi kan justru akan cenderung mengutamakan insentif suara yang lebih besar ya. Artinya mereka juga akan lebih mendengar misalnya di mana kantong-kantong suara yang lebih besar ya dibandingkan Pulau Seribu yang pemilihnya tadi sedikit gitu kan. Mereka mungkin mengutamakan ya pemilih mereka yang di kantong-kantong pemilih yang sangat besar gitu. Seperti di Cikoding gitu kan. Nah, kemudian kurang tersalurkannya hak politik dan keterwakilan warga Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kan kita pelajari dari pemilu ke pemilu ya, bahwa calon legislatif yang berasal dari warga Kepulauan Seribu atau tokoh masyarakat Kepulauan Seribu ini sangat sulit ya berkompetisi dengan calon-calon lain yang berdomisili di luar Pulau Seribu, di Cilincing, Koja, Kelapa Gading gitu ya. Ya walaupun memang calon itu tidak melulu dari Jakarta Utara, gitu. Ada juga misalnya dari Jakarta Timur dan bahkan dari luar Jakarta. Next, Mas. Ya, ini kami tampilkan ya, ini bersumber dari BPS dan Pusat Statistik Indonesia, Republik Indonesia.
ini mata pencarian utama dan karakteristik ekonomi, ya. Karena ekonomi ini kan menjadi kebutuhan dari masyarakat, baik di Cikoding maupun Kepulauan Seribu, ya kepentingan masyarakat ya terutama di ekonomi, ya, selain misalnya hal lain misalnya. Yang paling mencolok adalah perbedaan mata pencarian dan karakteristik ekonomi dari Pulau Seribu dan Kelapa Gading, ya misalnya, gitu ya. Kita misalnya kehidupan kita sehari-hari ya di laut, ya nelayan, budidaya laut, pariwisata bahari, ya, pengolahan hasil laut dan lain sebagainya. Sementara misalnya di Kelapa Gading itu mereka rata-rata adalah karyawan perusahaan, profesional, gitu, properti, pengusaha, gitu kan. Dan kelompok-kelompok urban yang memang pencahariannya adalah di jasa, kebanyakan di bidang jasa. Gitu. Begitu pula misalnya di karakteristik ekonomi kan sangat jauh, ya, ketergantungan, kalau Pulau Seribu ketergantungan kuat pada laut dan hasil pariwisata, gitu kan. Selain dari sebagian kecil juga yang dari di administrasi, misalnya PNS, PJLP dan sebagainya. Tapi tetap ketergantungan kita masih sangat kuat terhadap sektor kelautan dan pariwisata, ya, terutama pariwisata ini. Kemudian kalau di Kelapa Gading ya kita tahu sendiri lah ini masih bagaimana orang-orang kota menggerakkan ekonominya, gitu. Beda dengan Pulau Seribu. Next, ya ini juga kami tampilkan tabel dari calon terpilih, ya, dari 2 pemilu terakhir, yaitu 2019-2024. Ini kami kutip dari DCT, daftar calon tetap, dan dari SK penetapan calon terpilih dari KPU DKI Jakarta. Nah, dari pemilu 2019, ya, dari 4 kali pemilu 2004 sampai 2024, 20 tahun, ya, dari 4 kali pemilu, kami tampilkan 2019, karena 2014 dan 2009, ya, 4 dan 2009 juga sama, ya. Dari sejak diberlakukannya sistem pemilu proporsional daftar terbuka, itu belum ada masyarakat atau warga lokal Pulau Seribu atau tokoh masyarakat Pulau Seribu yang berdomisili di Pulau Seribu dan berKTP di Pulau Seribu itu terpilih, ya, menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya. Ini yang menjadi dasar kita bahwa kompetisi elektoral ya jadi tidak adil dan sulitnya masyarakat lokal Pulau Seribu untuk duduk di kursi DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Seribu. Ya, ini kebanyakan didominasi oleh mereka yang tinggal di Jakarta Utara, ya. Selain juga ada satu yang di Jaksel dan di Jaktim, ya, Jakpus, selebihnya di Jakarta Utara. Next, 2024 juga begitu, ya. Ada banyak masyarakat yang tinggal di Pulau Seribu atau politisi yang tinggal di Pulau Seribu, caleg yang tinggal di Pulau Seribu itu mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya, tapi sampai saat ini belum ada yang terpilih, ya. Walaupun ada satu tokoh yang memang lahir di Pulau Seribu tapi tidak tinggal dan tidak berKTP di Pulau Seribu, ya. Bahkan ini ada dari Kota Medan, ya, Medan. Ini tetap dominasinya di mereka yang tinggal, caleg yang tinggal di Jakarta Utara. Next. Ya, kalau dulu mungkin teman-teman Bang Sidik dan kawan-kawan, ya, berjuang untuk memperjuangkan dapil khusus untuk Pulau Seribu itu lewat DPR, ya, karena semua alokasi kursi DPR RI dan DPRD Provinsi, alokasi kursi maupun pembagian dapil itu ada di DPR, dalam hal ini di lampiran Undang-Undang 7 2017, ya, dikunci. Nah, namun sekarang sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi 80 2022 yang salah satu amar putusannya itu bahwa membatalkan, ya, pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang yang sekarang Undang-Undang 7 2023, ya, ini menjadi bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapil dan jumlah kursi DPRD provinsi itu diatur dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya MK membatalkan lampiran
Ampera Undang-Undang 7 2017 ya, yang memuat alokasi kursi dan pembentukan dapil ya, pembagian dapil provinsi di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan dapil DPRD provinsi dan alokasi kursinya ini cukup dengan peraturan KPU RI. Ya, artinya kita ada peluang, tinggal kita bagaimana memperjuangkan dan berargumentasi ya, dan merasionalisasikan bagaimana dapil Pulau Seribu itu bisa dipertimbangkan ya, dan bagaimana KPU RI ya kebijakannya bisa buat dapil khusus Pulau Seribu ya. Ya tentu saja walaupun misalnya tidak sesuai dengan prinsip pembentukan dapil lainnya ya, saya kira prinsip kohesivitas ini cukup ya untuk bagaimana Pulau Seribu memiliki dapil sendiri. Saya kira putusan MK juga ini membuat KPU lebih leluasa ya, KPU RI dalam hal ini leluasa untuk menata dapil, terutama dapil di Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya Pulau Seribu, misalnya di Jakarta Barat itu ada dapil Superman. Bagaimana wilayah yang tidak terintegrasi dalam cakupan wilayah yang sama, tidak nyambung, itu berada dalam satu dapil ya, misalnya Tambora dengan Cengkareng. Nah itu ada peluang KPU RI membenahi itu. Kemudian juga ada over representatif ya, misalnya di Jakarta Timur, yang seharusnya dia itu mendapatkan kursi DPRD provinsi lebih, karena jumlah penduduknya lebih banyak, nah itu berkurang. Begitu pula ada under representatif di Jakarta Pusat, misalnya gitu kan. Jakarta Pusat misalnya harusnya berdasarkan hitungan BPPD itu bagian pembagi penduduk itu 10 kursi ya, berdasarkan paparan dari Jaringan Demokrasi Indonesia ya, saya kutip sebelumnya ya, sebelumnya Pak, tadi yang tabel dari Jaringan Demokrasi Indonesia sebelum paparan, sebelum slide ini ya, ini ya, ini dalam tinjauan regulasi kepemiluan ya. Ini Jakarta Pusat ya, mestinya misalnya 10 kursi menjadi 12 kursi ya, termasuk misalnya Pulau Seribu ya. Bagaimana misalnya KPU RI memperjuangkan prinsip kohesivitas terhadap Pulau Seribu. Nah, ini memang dari segi regulasi, terutama misalnya prinsip kohesivitas ini dihadapkan dengan prinsip lainnya, yaitu prinsip kesetaraan nilai suara, atau prinsip one man, one vote, one person, one vote, one value ya. Memang Pulau Seribu tadi karena jumlah pemilih sangat sedikit gitu kan. Sementara BPPD atau bagian bilangan pembagi penduduk itu untuk Jakarta Utara satu kursi ya setara dengan 109.000 ya, 109.000 jiwa penduduk. Artinya karena Indonesia ini menganut sistem fixed seat ya, kursi tetap, harga satu kursi itu terus berkembang ya sepanjang dari pemilu-pemilu. Ya, pada pemilu 2024 kemarin, harga satu kursi di Jakarta Utara ya, di Cilincing Kojak Kelapa Gading Pulau Seribu ya 9 kursi itu kurang lebih 109.000 jiwa penduduk. Sementara kita tadi dikatakan Pak Dodi ya, jumlahnya penduduk kita kedua 30.414 ya terakhir gitu. Artinya hanya sepertiga dari BPPD Cikoding dan Pulau Seribu. Next. Ya, teman-teman sekalian, insentif apa yang didapatkan oleh masyarakat Pulau Seribu ya kalau kita memiliki dapil sendiri ya. Yang pertama tadi menciptakan ruang kompetisi elektoral yang lebih adil ya untuk warga Pulau Seribu yang ingin menjadi anggota DPRD ya, artinya hak untuk dipilih caleg-caleg yang tokoh masyarakat Pulau Seribu ini menjadi peluangnya lebih besar. Kemudian menjamin efektivitas penyaluran aspirasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi karena memang misalnya dapil kita ini hanya dapil sendiri, kemudian
tidak menutup kemungkinan misalnya yang terpilih adalah putra Pulau Seribu atau tokoh masyarakat Pulau Seribu, ya otomatis lebih bisa mengenal ya identifikasi kebutuhan masyarakat Pulau Seribu sendiri. Ini mereka konsentrasinya tidak terpecah ya, tidak terpecah ke wilayah kantong-kantong suara, kantong pemilih yang lebih besar ya, seperti Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Kalau kita punya dapil sendiri, ya mereka akan lebih fokus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Seribu ya, karena dapilnya sih hanya Pulau Seribu. Ya kita lihat juga beberapa misalnya caleg terpilih itu berapa kali atau berapa orang yang sudah misalnya turun reses gitu ya, reses ke Pulau Seribu ya. Saya kira teman-teman dari Pulau Seribu tahu lah gitu kan. Sangat mungkin jarang ya mereka yang terpilih di dapil 2 Jakarta itu turun ke Pulau Seribu. Kemudian peningkatan hak politik dan keterwakilan warga Kepulauan Seribu di DPRD ya, karena peluangnya akan lebih besar ya. Bisa jadi keterwakilan warga Pulau Seribu yang duduk di kursi DPRD ya akan semakin besar peluangnya. Next. Nah, kemudian ya ini upaya-upaya yang harus kita lakukan ya, yang kita perjuangkan untuk mewujudkan dapil khusus untuk Pulau Seribu ya, dapil Pulau Seribu tersendiri, terpisah dari Cilincing, Koja, Kelapa Gading ya. Nah, ini elemen masyarakat Kepulauan Seribu, baik parpol, organisasi kemasyarakatan, organisasi muda, pegiat pemilu ya, mengusulkan ke KPU RI, karena ini domainnya sudah ke KPU RI berdasarkan putusan MK 8 tadi ya. Terutama partai politik ya, bisa juga melalui, karena partai politik ini punya kepanjangan tangan di fraksi dan di Komisi 2 DPR gitu kan. Bisa juga mengusulkan ke KPU gitu kan, dalam rapat dengan pendapat gitu kan, perjuangkan dapil khusus Pulau Seribu ya. Ya kalau berdasarkan undang-undang pemilu ya minimal 3 kursi ya untuk dapil DPRD provinsi. Ya kalau tidak bisa mungkin dengan opsi lain, misalnya dengan usulkan revisi UU pemilu ya terkait dapil khusus Jakarta ya. Karena Jakarta ini satu-satunya provinsi yang tidak memiliki DPRD kabupaten kota. Tidak memiliki DPRD kabupaten kota ya. Beda dengan misalnya daerah-daerah lain, misalnya di Papua, walaupun jumlah penduduknya sedikit, dan misalnya tokoh masyarakat mereka itu tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi, tapi mereka punya DPRD kabupaten kota. Ini DPRD kabupaten kota yang berdasarkan undang-undang minimal 20 kursi. Nah, kemudian yang terakhir, KPU Kepulauan Seribu bersama Bawaslu dan pemantau pemilu serta pemerintah kabupaten ya, mungkin Kesbangpol ya, dalam hal ini yang berkompeten mengurusi pemiluan ya, bisa membuat kajian yang lebih mendalam ya terkait argumentasi yang kokoh, kemudian rasionalisasi kenapa kita harus membentuk dapil khusus Kepulauan Seribu. Karena terutama tadi dari prinsip kohesivitas tadi ya, prinsip kohesivitas dan cakupan wilayah yang sama dan integritas wilayah. Kayak misalnya kalau kita lihat di peta dapil ya, Kepulauan Seribu dengan Cilincing, Koja, Kelapa Gading itu terpisah lebih jauh ya dari dibanding dengan Penjaringan dan Tanjung Priok misalnya. Nah, secara integritas wilayah juga misalnya mobilitas penduduk kita itu justru lebih ke Muara Angke. Muara Angke itu dalam hal ini dalam masuk kecamatan Penjaringan. Kemudian juga ke Ancol masuk ke Pademangan ya. Artinya ke Paparing gitu kan. Secara integritas wilayah ya, dari segi transportasi dan mobilitas penduduk gitu kan. Jadi tidak ada kapal-kapal transportasi kita yang ke wilayah Koja ataupun ke Tanjung Priok ke mana Cilincing gitu kan, apalagi ke Kelapa Gading yang tidak punya laut gitu kan. Nah itu ini harus menjadi pertimbangan kita, argumentasi kita tentang urgensi Pulau Seribu bentuk dapil tersendiri. Bukan berarti kita ingin pisah terus dari Jakarta Utara nih Pak Ketua Badir ya, tapi memang ini menjadi kebutuhan kita dari awal pemilu, dari sejak diterapkannya sistem proporsional dapil terbuka, ya memang kita punya kebutuhan itu. Gitu. Masyarakat kita misalnya transportasi yang terintegrasi itu perlu banyak
kalau kita inventarisir kebutuhan masyarakat belum optimal ya dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Mungkin salah satu faktornya adalah ya sumbatan aspirasi itu saya. Mungkin saya berhenti sampai di sini dulu, Bu Yusnita. Nanti mungkin Pak Sidik dan Mas Rahadi yang dalam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadapi, Kadip Teknis KPU Pulau Seribu untuk paparannya. Dari paparan tadi yang bisa saya simpulkan ya, sebelum nanti kita meminta pendapat dari dua narasumber berdasarkan perspektif masing-masing. Jadi kenapa sih Pulau Seribu itu ide gagasan untuk membentuk dapil khusus dari 2003 sampai sekarang belum terlaksana, tapi sebenarnya kita lihat dari prinsip ya. Jadi ada 7 prinsip pembentukan dapil. Salah satunya itu yang diangkat adalah dari segi kohesivitas ya, kohesivitas di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 185 huruf F gitu kan. Nah, kohesivitas ini kan seperti mencakup sejarah, kemudian kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas antara Kabupaten Pulau Seribu yang DPT-nya pada pemilu 2024 itu 22.036 ya, dengan 3 kecamatan di Jakarta Utara, Cilincing, Koja, Kelapa Gading ya. Dalam satu dapil 2 ini memang agak banyak perbedaan ya, yang mendasari kenapa ide ini kemudian terus diperjuangkan sampai dengan hari ini dari 2023 sampai 2025 ya. Itu. Nah, salah satunya tadi kita sudah melihat ya tabel data perbandingan mata pencaharian misalnya ya, kesamaan Pulau Seribu itu hanya pada Cilincing aja gitu kan, sebagai nelayan. Tapi selebihnya Kelapa Gading gitu kan, Koja, nah itu sudah tidak ada lagi persamaannya. Jadi sedikit ya. Nah, terus kemudian dari secara geografis juga, terus kemudian dari calon anggota legislatif yang mendaftar dari putra daerah itu beberapa kali ada yang dari asli putra daerah Pulau Seribu, tapi kemudian tidak pernah terpilih. Jadi dari 2019 kemudian 2024 itu 9 anggota DPRD Dapil 2 Provinsi DKI Jakarta itu semuanya orang darat. Walaupun ada 1 yang lahir di Pulau Seribu, tapi kemudian dia berKTP di Jakarta Timur ya. Nah, itu kemudian yang membuat aspirasi dari masyarakat Pulau Seribu itu tersumbat karena apa? Karena kita sedikit, jadi seperti tadi Ketua KPU Pulau Seribu bilang, itu seperti dimaktirikan gitu ya aspirasinya. Karena apa? Karena yang lebih banyak didengar adalah yang kantong basis suaranya itu paling banyak di 3 tadi itu. Nah, misalnya kayak tadi yang disebutkan Pak Kadapi, itu juga memang kita tidak terhubung ke Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading. Misalnya dari Pulau Seribu itu ya ke Ancol. Ancol itu maksudnya Paparing ya, Pademangan. Terus kemudian dari yang kapal tradisional itu juga masuk ke Muara Angke. Jadi tidak ada irisan yang berkaitan dengan 3 kecamatan yang masuk dalam Dapil 2 Dapil 2 Provinsi DKI Jakarta. Nah, baik, terus kemudian dikuatkan lagi dengan regulasi pemiluan ya, yang tertuang pada putusan MK nomor 80 itu tahun 2002. Nah, itu isinya adalah daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan KPU. Nah, ini yang akan menguatkan kalau misalnya nanti dari ini sebenarnya FGD pertama ya, nanti kita akan ada lanjutan FGD selanjutnya untuk memperdalam argumentasi kita dalam memperjuangkan dapil khusus. Jadi secara regulasi, terus kemudian secara prinsip kita sudah memenuhi itu ya, ya minimal dari 3 sampai 12 alokasi kursi, minimal kita punya 3 lah ya, 3 anggota DPRD di Dapil 2 itu berasal dari putra daerah Pulau Seribu gitu ya, supaya aspirasi dari masyarakat misalnya pada saat reses dan sebagainya itu bisa terlaksana gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif ya dari peneliti jadi ya sebagai pemantau pemilu dan demokrasi Indonesia kepada Bapak Muhammad Sidik
Bang Sidik, kami persilahkan bagaimana tanggapannya terkait gagasan KPU Pulau Seribu untuk memperjuangkan Pulau Seribu layak memiliki dapil sendiri. Itu khusus. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sidik, Bang Sidik silakan. Ya, saya kira yang terakhir nih Pak Ketua Bawaslu Mas Rahadi ya, yang lebih update ya terkait dengan kondisi wilayah. Tapi no problem. Ketika Bu Moderator, Bu Yusnita mempersilahkan saya lebih dahulu. Mohon maaf nih Mas Rahadi. Saya ingin mendengarkan dulu kondisi-kondisi yang sangat objektif ya dari paparan Mas Davi, kemudian hasil dari penglihatan langsung di lapangan. Baik, makasih banyak. Saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Seribu ya, Pak Iman, Pak Gozali, Pak Davi, Pak Adam, dan Ibu Yusnita. Juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, mantan Komisioner KPU Kepulauan Seribu juga ya, Pak Rahadi. Juga yang juga saya hormati adalah Kepala Sekretaris ya, ataupun para staf yang ada di KPU Kabupaten Kepulauan Seribu ya. Sekarang siapa sekretarisnya Mbak Yusnita? Pak Rifan ya? Pak Rifan ya, makasih. Iya, Pak Rifan. Saya kira orang-orang lama masih ada ya, Mbak Dia dan sebagainya, tapi juga lebih banyak orang baru. Serta para undangan yang lain ya yang hadir dalam FGD Zoom meeting ini dari berbagai teman-teman dari anggota KPU ataupun Bawaslu di tingkat kota dan provinsi. Tadi pimpinan dari KPU provinsi ya Mas Dodi. Saya juga lihat tadi Mas Wahyu ya hadir sebentar. Tapi karena beliau ada mungkin kesibukan tidak bisa lanjut bersama-sama kita. Teman-teman sekalian, saya kira saya apresiasi ya kegiatan ini, FGD ini, terutama yang terkait dengan tema penting ya, urgensi bahwa Kepulauan Seribu harus punya dapil ya. Saya sedikit cerita ya kondisi pada saat zaman saya ketika juga berupaya untuk katakanlah Pulau Seribu menjadi dapil. Saya sudah merasa sudah maksimal juga ya, karena yang kita hadirkan adalah petinggi-petinggi nasional ya, misalnya Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali ya. Alhamdulillah mereka mau hadir ketika itu di sebuah gedung di Ancol ya. Kemudian juga saya undang adalah orang yang paling berjasa terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Seribu. Siapa dia? Adalah Menteri Otonomi Daerah Pak Rias Rasyid ya, Profesor Dr. Rias Rasyid. Hadir juga teman-teman, luar biasa ya. Dua tokoh nasional menurut saya tokoh penting ya untuk sebenarnya memberikan masukan. Kita juga hadirkan waktu itu adalah pengamat politik ataupun ahli dari LIPI, Profesor Dr. Lili Romli. Beserta juga kita undang para tokoh ya, seluruh Kepulauan Seribu, partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita ingin sebenarnya secara bersama-sama mendengar langsung ya dari penentu kebijakan termasuk dari aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu. Kita ingin memadukan apa yang menjadi urgensi, yang menjadi kepentingan masyarakat Kepulauan Seribu. Baik itu sejarah lahirnya kabupaten yang diinisiasi oleh Menteri Otonomi Daerah waktu itu Pak Rias Rasyid, termasuk segera Pak Marzuki Ali. Pada dasarnya teman-teman mereka sangat mendukung ya. Sangat mendukung Pulau Seribu itu menjadi dapil khusus ya. Hanya saja beberapa usulan yang memang baik itu usulan yang realistis maupun yang idealis ya teman-teman.
Tentu saja ini mereka berpikirnya tidak mesti katakanlah melanggar aturan main ya, peraturan perundang-undangan ya. Memang peraturan perundang-undangan itu satu pasal pun sangat sulit untuk dibuat keputusan, teman-teman ya. Kalau menurut Pak Marzuki Ali, karena memang adalah representasi dari kepentingan partai politik ya. Tidak mudah merubah pasal. Kecuali makanya ada istilah pasal yang bisa dijual belikan. Pasal apa tuh Mas Radi? Pasal rokok ya. Kemudian tapi tetap celah karena teman-teman tetap kita juga mencoba katakanlah ketika memperjuangkan dapil ini harus ada pegangan ya. Harus ada contoh ya. Misalnya teman-teman, apakah benar Kepulauan Seribu dengan jumlah penduduk misalnya hanya 30 ribuan, waktu itu saya 23 kalau saya atau 28. Apakah ada di wilayah lain yang jumlahnya mirip-mirip? Ya. Kabupaten lain yang mirip-mirip jumlahnya segitu. Kemudian kabupaten lain yang jumlah penduduknya mirip Pulau Seribu, ada DPRD-nya. Pulau Seribu kenapa tidak misalnya gitu ya. Kata Pak Rias Rasid, ada ternyata teman. Yang mirip-mirip Pulau Seribu itu kepulauan juga, namanya Sipori kalau salah ya, di Papua atau di mana tuh di Aceh itu ada kabupaten kepulauan yang jumlahnya nggak jauh lah, dia lebih banyak dikit lah ya, tetapi dia punya DPRD teman-teman. Nah, bagaimana dengan Pulau Seribu? Mestinya juga itu ada gitu. Jadi ini betul-betul pertimbangannya nggak imajiner ya, nggak ngawang-ngawang, tetapi betul-betul di Indonesia ini adalah misalnya. Jadi kalau berdebat itu kita bisa tunjukkan bukti bahwa itu ada yang mirip-mirip Pulau Seribu. Kenapa Pulau Seribu saja yang tidak ada gitu. Tetapi juga kalau misalnya kalau kita juga disetujui misalnya oleh para anggota dewan misalnya di RI, waktu itu dibahas oleh DPR RI. Kenapa misalnya kita nggak muluk-muluk deh. Pulau Seribu dapilnya nggak mesti 3 kursi kata Pak Rias Rasid. Cukup 1 aja nggak apa-apa dong. Untuk mengawali 1 kursi saja nggak apa-apa deh. Ya, yang penting ada dulu gitu loh. Kita tes 1 orang wakil Pulau Seribu itu berjuang nggak untuk wilayah Kepulauan Seribu dan penduduknya. Sampai seperti itu teman-teman. Karena angka 3 itu 3 sampai 12, 3 sampai berapa 9 ya sudah ada sejak lama, sudah dipatok ya. Ya, kalau Pak Dapi ngusulkan 3 ya bisa jadi agak berjuang gitu. Karena teman-teman memang ini persoalannya lagi-lagi perspektif kita sebagai warga asli Pulau Seribu atau Pulau Seribu berbeda dengan perspektif elit ya. Jadi apa yang Mas Dapi rumuskan dalam kertas kerjanya dalam bukunya itu yang sangat rasional ya, yang sangat logik gitu loh. Tetapi di mata para elit karena demokrasi kita ini kan demokrasi nasional yang mestinya sejalan dengan demokrasi lokal gitu loh. Kekuatan demokrasi nasional itu sangat tergantung dengan demokrasi lokal. Pulau Seribu kan lokal. Bagaimana kalau nasionalnya demokratis, di lokalnya tidak demokratis, malah otoritarian gitu loh. Ini kan istilahnya kontradiksi gitu loh teman-teman. Ya. Jadi ini argumen-argumen ataupun data-data ya, kira Pak Dapi dan kawan-kawan harus kita perkuat ya, supaya kita berjuangnya total football lah. total football ya. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana cara mewujudkan dapil itu. Juga teman-teman sebagai catatan ya, catatan adalah saya ingin sebenarnya melengkapi data Pak Dapi itu ya, untuk melihat sebenarnya. Kalau tadi 9 calon ya yang terpilih di dapil Cikoding itu ya, plus Kepulauan Seribu ya, Cilincing, Koja dan Kelapa Gading, yang jumlah pemilihnya itu
catatan Mas Dapi itu berapa 600-an ya, 600 ribuan. Pulau Seribu cuma pemilihnya 22 ribuan. Ya. Kalau dilengkapi lagi Pak Dapi, itu di misalnya Pak Idris misalnya contoh ya, ataupun Tina Tun gitu yang sama-sama terpilih lagi ya, yang suaranya sekarang tertinggi kan 36.000, sebelumnya 19.000. Kalau Pak Idris itu 9.000 melompat menjadi 17.000, termasuk Pak Oman ya 8.000 menjadi 17.000. Itu coba didetailkan lagi, dia dapat suara di Pulau Seribu masing-masing itu berapa sih? Di Cilincing berapa sih? Di Koja berapa sih? Di Kelapa Gading berapa sih? Ya. Jadi kita ingin lihat sebenarnya presentasi itu. Ya, presentasi data itu. Ya, jadi karena teman-teman kita bicara demokrasi, kita harus berargumentasi juga. Misalnya kalau ternyata suara Tina Tun misalnya lebih banyak di Pulau Seribu, ya mestinya orientasi kerja dia ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kepulauan Seribu, misalnya gitu. Ya, jadi dari konstituen, dari pemilihnya. Kalau Pak Idris misalnya dari 9.000 sekarang 17.000, berapa sih suara yang dia dapatkan di Pulau Seribu, kemudian di Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading. Dari sisi katakanlah walaupun saya kira teman-teman memang dari sisi konstituen ya, dapil itu memang polarisasi ya, dalam arti terfragmentasi ya. Ketika katakanlah seorang calon itu mendapat dukungan suara. Ini yang sebenarnya juga mestinya juga menjadi pencerahan, menjadi kepedulian, menjadi kesadaran para anggota legislatif juga ya, bahwa beliau-beliau itu adalah ketika berjuang memang untuk keterpilihan menjadi anggota dewan, betul dari konstituennya. Tetapi sebenarnya teman-teman, dalam sistem demokrasi, ketika dia terpilih sebenarnya dia sudah menjadi negarawan. Dia sudah tidak sebenarnya membedakan lagi bahwa ini suara konstituen saya dan sebagainya. Tetapi bersama-sama sebenarnya memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan dapil itu. Ya, dapil 2 misalnya. Secara proporsional tentu saja teman-teman. Ini yang saya kira yang pertama itu. Ya, jadi memang persoalan, saya sedikit menyinggung kualitas demokrasi kita teman-teman. Ya, yang boleh dibilang menjadi tinjauan kita juga. Ya, bahwa apakah setelah reformasi kualitas demokrasi kita ini meningkat atau sebaliknya jalan di tempat, atau kita tidak ingin mengalami penurunan lah ya, decline demokrasi ya. Ini yang saya kira teman-teman harus melihat kondisi katakanlah jadi kan tidak sepenuhnya kita atau rakyat yang katakanlah hanya menjadi objek, kemudian menjadi orang yang yang tidak berdaya ya menghadapi kondisi demokrasi kita yang katakanlah dikelola oleh para elit. Di catatan saya, teman-teman, ketika kita bicara dapil Kepulauan Seribu ini, kita harus dihadapkan oleh dua skenario, teman. Ya. Skenario optimis dan pesimis. Gitu. Optimisnya seperti apa, Mas Davi dan kawan-kawan ya. Kemudian pesimisnya seperti apa. Ya. Atau yang saya sebut juga adalah idealis dan realis. Ya. Realis. Pertama teman-teman, Mas Dapi juga sudah singgung ya. Pertama kita bicara cantolan peraturan perundang-undangan. Ya. Saat itu saya dengan Pak Marno ya, Marno Pulau Seribu dengan teman Pulau Seribu, celah kita sebenarnya kuat sekali ketika ada revisi di Undang-Undang Khusus Ibu Kota, teman-teman. Ya. Undang-Undang nomor berapa tuh? 7 menjadi 29 kalau salah. Hanya saja kenapa kita nggak gerak gitu? Padahal peluangnya di situ. Karena apa teman-teman? Undang-Undang Khusus Ibu Kota itu waktu itu sejajar dengan Undang-Undang Pemilu.
Kenapa saya bilang sejajar? Buktinya beberapa pasal di undang-undang khusus kita itu diakui, ya, diakui, kemudian ya ilegal. Misalnya apa? Pemilihan gubernur 2 round, ya, 2 putaran. Di tempat lain nggak ada, teman-teman. Ya, tetapi undang-undang ibu kota kita bunyi. Dan akhirnya itu katakanlah legal, kita boleh laksanakan dua putaran itu karena tercantum di dalam undang-undang kekhususan ibu kota itu. Termasuk yang Mas Dapi singgung juga adalah jumlah kursi anggota DPRD DKI. Ya 125%, teman. Undang-undang pemilu nggak ada 125%. Adanya 100%, paling banyak 100 gitu. Tetapi karena kita ibu kota, kita 105%, ya sudah 106 kursi. Menguntungkan sekali. Yang nggak menguntungkan ada, kenapa Pulau Seribu nggak ada pasal di Undang-Undang Ibu Kota itu yang diperjuangkan misalnya adalah ada dapil khusus Pulau Seribu yang misalnya alokasi kursinya 1, 2, atau 3. Itu yang kita sayangkan, teman-teman. Dan ini tentu saja tidak menjadi perhatian dari anggota dewan termasuk pemerintah DKI. Jadi kita kalau mau istilahnya, ya kalau mau berjuang, mau berhasil, ya nggak bergantung sama siapa-siapa. Kita seluruh stakeholder Pulau Seribu harus menyatu gitu loh. Ya, KPU-nya, pemerintahnya, kemudian partai politiknya, tokoh masyarakat harus menyatu, tidak terbelah. Ya. Jangan sampai gini loh, teman-teman KPU dan Bawaslu, kita sekarang diskusi keras ya tentang urgensi dapil ini. Ternyata ada partai politik yang nggak setuju juga. Gitu. Ada tokoh lain yang kontradiksi gitu loh. Ini kita belum tahu juga ya, nanti kalau KPU Pulau atau Bawaslu ngadain FGD lagi, ngundang itu, katakanlah seperti apa. Yang kedua, teman-teman, ini yang juga menjadi kendala ya. Ini masih realis ya. Itu tadi tentang undang-undang kekhususan yang sudah tidak ada lagi. Ya. Walaupun saya kira sekarang DKI masih daerah khusus ya. Mudah-mudahan nanti revisinya Undang-Undang Nomor 2 direvisi lagi menjadi Undang-Undang Ibu Kota lagi. Jadi DKI Jakarta menjadi Undang-Undang Ibu Kota lagi. Sehingga marilah kita masuk dari pintu itu, pintu darurat itu. Kalau pintu Undang-Undang Pemilu berat sekali sepertinya gitu, karena kepentingan nasional itu ya, kepentingan partai politik. Yang kedua, teman-teman, ya, plus minus nih, ketika kita tidak menjadi ibu kota, undang-undang khusus ini ada, kita menjadi undang-undang biasa ya, sama dengan selevel dengan undang-undang provinsi lain misalnya, undang-undang pemerintah daerah lah umumnya. Nah, peluangnya ada, teman-teman. Ya, apa yang saya bilang peluang adalah otonomi daerah. Ya, si Polri itu ya, yang jumlah penduduknya sama dengan kita, karena di otonominya di kabupaten kota. Ada bupati, ada DPRD, ada dapil. Ya. Jadi Pulau Seribu kalau tidak menjadi undang-undang masuk DKI sudah tidak menjadi undang-undang khusus ibu kota, mestinya idealnya saya nggak, tapi sudah lahir ya. Mestinya khusus Pulau Seribu deh, kita nggak bicara kota lain, adalah otonominya adalah di tingkat kabupaten. Ya. Jadi kuat sekali cantelannya, teman-teman. Kalau otonominya di tingkat 2, ya kita punya dapil, malah punya DPRD misalnya, punya yang dipilih gitu ya. Idealnya gitu. Nah, peluang itu sebenarnya, teman-teman, ya kita bisa kaji gitu loh. Kita bisa kaji kemungkinan-kemungkinan itu, bahwa secara peraturan perundang-undangan ada celah gitu loh, bahwa kalau kita misalnya sekarang masih undang-undang yang baru pun ya, setelah tidak lagi menjadi undang-undang ibu kota, kemudian otonomi daerah masih diletakkan di tingkat provinsi, ya ini nggak ada cantolan lagi nih, ya. Ada cantolan lagi, kita berjuang melalui mana gitu loh. Mas Dapi optimisnya saya kira memang pertama kondisi objektif. Ya, saya selalu bilang Pulau Seribu itu dari sisi luas wilayah 11 kali luasnya DKI Jakarta, itu diketahuan biasanya. Gitu ya Pak Sidik. Iya, saya bilang buktikan saja. Ya, memang luas lautnya itu adalah 11 kali luas wilayah
Provinsi DKI Jakarta mestinya ada 11 gubernur di situ. Ada 11 gubernur. Hanya pulaunya hanya penduduknya aja, pulaunya sedikit, cuma 100. Berapa sekarang? 108 ya, atau 107 ya, tidak. Walaupun di undang-undang masih mencantumkan 110 ya. Satu hal lagi teman-teman, itu kondisi objektif ya, luas wilayah kita. Kemudian kohesivitas yang Mas Dapi gaungkan ini betul ya, secara adat istiadat yang apakah kita mau disebut minoritas gitu. Mestinya kita nggak mau dibilang sebut minoritas ya. Jadi maksud saya teman-teman, coba ini dikaji ketika kita berargumentasi kohesivitas itu ya. Ada tokoh nasional, ada tokoh yang di Kepulauan Seribu memahami, oh iya, itu yang memang harus dipertahankan. Katakanlah, harus didukung gitu loh. Apa yang saya maksud, ada nggak apple to apple pembanding yang kita sebut histori yang sangat menasional misalnya, atau paling tidak populer lah. Ya. Populer, kemudian adat istiadat, ada nggak yang seperti Bali itu ya, yang harus dipertahankan oleh katakanlah orang melihatnya, oh iya ya, Pulau Seribu memang layak. Itu harus dilestarikan sehingga harus ada wakilnya, harus ada dapilnya gitu loh. Jadi adat istiadat dan sebagainya. Jadi memang ada kekhususan, ada keunikan, tidak secara umum aja Pak Dapi. Ya kita bicara kohesivitas. Tapi ada orang-orang yang melihat, oh iya itu betul gitu loh. Dan akhirnya dia mendukung ya. Itu yang kondisi-kondisi objektif. Yang kedua teman-teman, ini harus diteliti juga. Ya. Memang kita belum ada pembanding ketika ada dapil dengan belum ada dapil. Sekarang belum ada dapil. Ketika kita bicara pemerintahan rakyat misalnya teman-teman, jangan-jangan kita nih tokoh-tokoh Pulau Seribu saja yang menggebu-gebu untuk katakanlah mewujudkan dapil itu. Tetapi masyarakat merasa enjoy, ya, merasa menikmati, apalagi dia sudah sejahtera, misalnya. Mudah-mudahan tidak ya. Yang saya rasain ya belum lah ya. Muara Angke aja masih seperti itu ya, masih macetnya luar biasa, banjirnya, baunya dan sebagainya. Siapa yang mau berjuang itu? Saya selalu teriak-teriak. Ketika Pak Bestari jadi anggota dewan, saya selalu teriak sama Pak Bestari itu dari Nasdem. Saya bilang, Mas, Mas kan dulu tahu sekali Pulau Seribu. Oh iya, Dik. Saya orang satu-satunya di DPRD yang memperjuangkan anggaran-anggaran Kepulauan Seribu. Sendirian deh. Saya nggak tahu Pak Idris ya. Pak Idris, menurut saya jadi ini teman-teman adalah harus ada data dulu, ada penelitian juga. Ya. Apakah misalnya kesejahteraan atau problem-problem yang ada di Kepulauan Seribu itu cepat terurai atau ada yang memang susah sekali cari solusinya, ya baik itu oleh Pemda dan sebagainya. Nah, yang seperti ini teman-teman harus menjadi semacam bom, ya menjadi semacam amunisi, ya bahwa persoalan-persoalan yang ketika tidak ada dapil, kemudian adanya katakanlah dapil plus Cikoding ini mana mereka berbuat untuk dapil Pulau Seribu itu. Atau kalau ada peneliti yang katakanlah mendata dari 9 orang itu, yang dapil 2 itu, berapa kali datang ke Kepulauan Seribu? Ya, melihat langsung problem-problem kemasyarakatan, kewilayahan Kepulauan Seribu. Ya, dihitung tuh Tina Ton, pernah nggak? Pak Oman berapa kali? Pak Idris berapa kali? Dulu ada Pak Andika berapa kali? Ini menjadi data juga teman-teman. Bahwa mereka-mereka itu sebagai wakil rakyat Pulau Seribu juga di dapil 2 itu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah datang, tidak pernah memperjuangkan. Kalau Bu Neneng agak rajinan mungkin ya, Bu Neneng Demokrat ya, agak rajinan. Nah ini sebagai katakan amunisi juga teman-teman. Jadi berbagai elemen, berbagai poin itu kita jadikan amunisi. Jadi memang tidak hanya kita berjuang melalui peraturan perundang-undangan yang saya kira sekali lagi teman-teman,
kalau saya singgung dengan teori elit, ya teman-teman, dalam sistem demokrasi ini berat sekali. Teman. Jadi Pulau Seribu itu dilihat oleh para elit adalah yang nggak ada apa-apanya, teman-teman. Kenapa nggak apa-apa? Jumlah suaranya nggak sedikit. Karena elit partai kita ini selalu berbicara, teman-teman, selalu orientasinya ke pemilu yang akan datang. Gitu. Dia terpilih hari ini, dia sudah mempersiapkan untuk mendapatkan suara lebih banyak di pemilu yang akan datang. Tidak pernah dia bicara katakanlah substansi demokrasi. Ya, entah itu perbaikan, taraf hidup, kesejahteraan, dan sebagainya. Gitu. Dia ingin terpilih lagi. Ya, buktinya apa? Tina Tun suaranya tinggi, meningkat. Pak Idris meningkat. Pak Oman meningkat. Terus yang dia berjuang untuk dapilnya apa? Khusus Pulau Seribu. Gitu. Jadi ini saya kira ketika kita menggantungkan perjuangan kita kepada elit, ya saya tidak anti partai, tetapi kita berharap ada perbaikan lah, ya para elit, ya yang ada di tingkat nasional, yang ada di DPR DKI misalnya, ada kesadaran. Tetapi lagi-lagi teman-teman ada problem yang juga mengganjal, ya yang tadi itu yang di awal saya sebut, bagaimana kualitas demokrasi kita. Bagaimana kualitas pemilu kita? Ya, kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpinnya di tingkat nasional, di tingkat provinsi, kabupaten seperti apa kesadaran? Kalau nah ini agak ekstrim teman-teman ya. Jadi kondisi sosial ekonomi itu sangat menentukan meningkatnya kualitas demokrasi. Kalau kondisi sosial ekonomi katakanlah masyarakat kita atau masyarakat Jakarta atau Indonesia tidak mengalami peningkatan, tentu saja kualitas demokrasi nanti akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu saya kira apalagi bicara tentang ya secara umum misalnya Indonesia pemilihnya misalnya 50%, 60% masih lulusan SD SMP. Bagaimana dia punya kesadaran untuk memilih wakil-wakil rakyatnya atau pemimpin yang berdasarkan rasionalitas itu. Yang jadi pembicaraan masyarakat kita, pemerhati, peneliti adalah kita ini katakanlah di ujung tanduk karena orientasi pemilih kita adalah NPWP itu teman-teman. Nomor piro, wani piro gitu masalah dia. saya khawatir nanti istilahnya apa ya, masyarakat tidak peduli ada dapil dan tidak ada dapil gitu. Jadi ini itu katakanlah teori elit itu adalah pesimisnya bahwa kita memang harus katakanlah meyakinkan sekali bahwa dapil itu diperlukan dengan berbagai parameter ya, dengan data yang yang kuat sekali teman-teman ya. Nah, termasuk keputusan MK itu celah yang bagus. Kemudian KPU akan membuat semacam usulan. Ya. Memang kemarin itu kan agak anomali ya, misalnya ada lampirannya sudah ditetapkan saja tuh kursi-kursi. Kalau zaman saya tidak juga seperti itu ya, jadi pembahasan dari bawah juga. Nah, Mohon izin Pak, waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi, dikit ya. Jadi saya kira teman-teman keputusan MK itu boleh jadi angin segar, tapi teman-teman kita tetap istilahnya bukan tidak percaya ya, harus hati-hati juga. Karena KPU RI juga akan harus ada cantelannya teman-teman dalam menentukan dapil itu. Ya, dilihat lagi undang-undang pemilunya. Ya, bahwa prinsip-prinsip pembentukan dapil seperti apa. Saya sebelumnya dulu itu sering sekali diskusi sama Mas Juri ya. Tapi tetap katakanlah Mas Juri misalnya menyampaikan, di cantolannya mana nih? Kalau jumlah penduduk kecil sekali nggak mungkin lah sampai seperti itu. Saya bilang ya jumlah luas wilayah, iya betul itu laut semua gitu. Kecuali 11 kali luas Pulau Seribu itu adalah misalnya banyak emas hitamnya Mas Radi, ya banyak barang tambangnya yang harus diselamatkan gitu. Ada potensi daerah yang memang harus diselamatkan, mungkin akan berbeda pertimbangannya. Saya kira untuk sementara Mbak Yusnita ya. Jadi saya kira beberapa
perspektif saya bahwa memang ada skenario optimis dan pesimis, realis, idealis, yang tadi itu dengan melihat kondisi objektif semuanya supaya kita nggak sia-sia berjuang. Makasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidik dari peneliti jadi Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta. Tadi ada beberapa masukan dan gambaran sebenarnya ya. Karena ini kan sudah diperjuangkan dari lama. Nah, saat pertama kali dilaksanakan FGD itu dihadirkan 3 tokoh nasional ya. Misalnya kayak Pak Marzuki Ali ketua DPR RI tahun 2009 itu sampai beliau berkenan hadir, terus kemudian dari Menteri Otonomi Daerah Pak Rias Rashid juga ya, beliau juga berkenan memberikan pendapatnya, beliau meminta minimal 1 ya, minimal 1 aja belum terlaksana gitu kan. Terus kemudian kita yang 2025 ini Pak Kadapi Texas optimis 3 gitu ya. Nah ini 1 atau 3 angka gitu, bagaimana kita ada dulu 1 sebagai percobaan gitu kan, anggota DPRD Dapil 2 ini benar-benar dari putra asli daerah Pulau Seribu. Nah itu bagaimana efeknya dia program-programnya kepada berdampak pada masyarakat Pulau Seribu gitu ya. Tadi seperti yang disinggung juga oleh Bang Sidik, jangan-jangan isu ini hanya di kalangan tokoh elit aja gitu kan, sementara masyarakatnya santai aja gitu kan, mau dapilnya anggota DPRD Dapil 2 itu dari Jakarta semua atau dari putra daerah. Nah itu kita belum teliti lebih dalam lagi ya, karena itu kan ada data-data yang harus kita suguhkan untuk menguatkan gagasan kita ya, perjuangan kita. Nah itu memang sangat menggelitik ya, jangan-jangan ini hanya keinginan beberapa elit gitu, sementara masyarakatnya ya fine-fine aja, masyarakat sebagai konstituen yang memilih anggota DPRD itu gitu kan. Nah terus kemudian tadi ada yang sangat menarik juga, misalnya seperti dari 9 anggota DPRD Dapil 2 ini gitu kan, mana kantong-kantong suara yang mereka itu paling banyak di Pulau Seribu. Nah itu kan nanti misalnya karena konstituennya yang memilih itu banyak dari Pulau Seribu misalnya, itu kita bisa memberikan tuntutan misalnya ya, karena kita banyak milih di sini tapi kok dia jarang turun. Nah itu juga kita belum meminta menjejaki pendapat opini dari masyarakat ya sebagai konstituen pemilih pada pemilu 2024 kemarin. Nah itu memang perlu ya Pak ya, jadi jangan-jangan mereka yang santai, masyarakat sebagai konstituen, sementara beberapa tokoh elit di Pulau Seribu memperjuangkan ini, jadi biar ada balancing ya. Nah terus kemudian tadi kita tetap harus optimis karena ini sudah diperjuangkan beberapa tahun dari 2003 gitu kan, optimis. Dan tadi ada skenario optimis, misalnya kita masuknya dari secara peraturan undang-undangan, misalnya kita didukung ada celah gitu kan, kita bisa masuk dari situ. Terus juga ketika misalnya ditolak karena ada kontradiktif antara demokrasi nasional dengan demokrasi lokal itu tidak sejalan. Nah itu juga kita harus ada 2 skenario yang kita siapkan gitu ya, supaya nggak sakit hati atau gimana ya, karena udah memperjuangkan lama gitu kan. Jadi bagaimana skenario itu kita siapkan, terus kemudian usulan realistis dan idealisnya gitu kan, karena tadi secara perundang-undangan juga kita bisa masuk melalui celah itu. Terus kemudian secara salah satu prinsip kohesivitas juga kita dengan 3 kecamatan di Cikoding itu juga jauh berbeda gitu kan. Terus secara luas daratan tadi yang disebut sama Bang Sidik ya, itu 11 kali lebih luas daripada DKI Jakarta. Nah itu ya, walaupun sebenarnya DPT-nya sangat sedikit sekali ya. Nah itu terima kasih Bang Sidik, beberapa masukannya dengan dalam FGD ini akan menjadi catatan buat kita ya, untuk melengkapi data-data apa yang menjadi penunjang gitu ya, yang harus kita perjuangkan dalam isu urgensi pembentukan dapil khusus di Pulau Seribu. Nah tadi kalau sudah kita dengarkan perspektif dari pegiat pemilu Bang Sidik jadi tadi ya, kita sekarang mendengarkan dari rekan kita nih, sesama penyelenggara ya, dari yang juga merupakan alumni KPU ya,
mungkin juga dulu termasuk yang mendukung ya, sangat mendukung ide ini gitu ya pada periode yang kemarin gitu kan, walaupun belum kesampaian. Nah itu bagaimana nih perspektif dari Bawaslu sebagai kolega kita, rekan kita sebagai penyelenggara pemilu, dari masukan-masukan dan paparan ide yang disampaikan oleh Pak Kadapi maupun dari Bang Sidik dari pegiat pemilu, pemantau pemilu atau jadi. Silakan kepada Bapak Rahadi Purnomo Pramono, disilakan. Ya, terima kasih Pak Yus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya kan abang saya, Bang Sidik. Terima kasih Bang sudah memberikan banyak masukan dan pencerahan ke kami. Yang saya hormati tadi adalah pimpinan KPU dari provinsi. Yang saya hormati ketua dan anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, rekan-rekan saya, juga kawan-kawan teman-teman dari KPU Kabupaten Kota se-DKI Jakarta. Alhamdulillah siang hari ini kita mulai lagi nih. Kita mulai lagi berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menjadikan Pulau Seribu mempunyai dapil sendiri. Tadi banyak sudah jelas, sudah dipaparkan oleh Dapi. Ini alasan atau urgensitas untuk terbentuknya dapil sendiri, terus pengalaman serta keilmuan yang tadi disampaikan oleh Bang Sidik tentang apa usaha-usaha yang sudah dilakukan dulu, apa tantangannya, dan apa yang hasilnya seperti apa, dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi nanti, gitu, dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Tetapi saya sangat menghargai dan mengapresiasi langkah-langkah dalam hal ini KPU Kepulauan Seribu, bahwa usaha untuk menjadikan Pulau Seribu mempunyai dapil sendiri tetap dilaksanakan. Meskipun usaha yang dilakukan di periode-periode sebelumnya juga dilaksanakan juga. Yang saya apresiasi bahwa kalau tidak dijalankan, tidak diusahakan, udah pasti gagal. Tetapi kalau diusahakan, ada peluang untuk berhasil. Dan ini yang menjadikan kita, saya terutama sangat bangga terhadap kawan-kawan. Karena apa? Karena dari tadi yang sudah disampaikan, ada 3 sebenarnya urgensi daripada pembentukan dapil itu. 1, yaitu tentang keadilan politik. 2, tentang keterwakilan Pulau Seribu yang tidak dianggap sebelah mata. Dan yang terakhir adalah pemerataan pembangunan atau kesetaraan pembangunan. Seperti disampaikan tadi, bahwa dengan tidak adanya putra daerah yang menduduki posisi DPRD dari Pulau Seribu, yang kita rasakan saat ini pembangunan di Pulau Seribu seperti itu saja, itu saja gitu. Tidak ada perbaikan yang signifikan. Tidak ada kemajuan-kemajuan yang menurut kita, menurut saya, ini signifikan terjadi karena adanya kekuatan legislatif di DPRD. Oleh karenanya, langkah-langkah dari KPU ini sangat kami apresiasi dan kami akan sangat mendukung. Kalau dari Bawaslu kemarin kalau sedikit mengolek ya, bahwa memang di beberapa waktu kemarin sempat Pulau Seribu ini ditetapkan sebagai dapil yang berpotensi untuk ada pelanggaran, terutama pelanggaran di money politik, pelanggaran isu SARA, dan itu kalau sebagai warga kita, saya terutama, dan sebagai
penyelenggara dan pengawas pada waktu kejadian kemarin, ya kita pahami, kita sadari bahwa pelaku-pelaku sebenarnya bukan orang-orang pulau sendiri gitu. Yaitu tadi karena kepentingan-kepentingan seperti itu mungkin juga benar juga kata Bang Sidik tadi bahwa mungkin warga pulau juga dalam tanda kutip tadi sudah NPWP tadi kan. NPWP itu ya mungkin ada semacam ketidakpedulian terhadap siapa yang akan memimpin di DPRD. Tetapi saya yakin dengan terbentuknya Dapil Pulau Seribu ini nantinya mau itu ada perwakilan 1 atau alhamdulillah kalau kita minta 3 disetujui 3, dan ini tadi dibilang memang ada celah, ada peluang. Setiap peluang kita manfaatkan. Dalam hal ini peluang yang terbuka dari putusan MK. Dan KPU diberi tanggung jawab, beri kewenangan untuk mengatur dapilnya. Tadi disampaikan juga Bang Kadafi bahwa nggak cuma Pulau Seribu kok yang di DKI Jakarta yang dalam tanda kutip semerawut begitu ininya dapilnya. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, di Pulau Seribu sendiri. Dan ini tadi juga ada peluang juga ini terkait regulasinya. Tadi cantolan dari undang-undang kekhususan. Kalau DKI Jakarta bukan jadi bukan jadi daerah khusus lagi, ibu kota, kekhususan seperti apa, ini juga peluang, bisa jadi cantolan. Ini menguatkan saja apa yang disampaikan Bang Sidik tadi. Semoga usaha yang kita laksanakan bersama-sama ini, yakinlah akan membuahkan hasil. Entah hasilnya dalam waktu dekat, atau dalam waktu agak panjang, atau dalam waktu panjang, insya Allah setiap usaha akan membuahkan hasil. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahadi Pramono telah memberikan tanggapan ya dari perspektif Bawaslu. Jadi tadi saya mencatat itu ada 3 hal ya yang sebenarnya dari 2 narsum di luar KPU ini, dari Jadi sebagai pemantau pemilu maupun dari Bawaslu mendukung ya secara garis besar mendukung upaya ide gagasan pembentukan dapil khusus ini gitu kan. Tadi masukan dari Jadi itu melengkapi beberapa data ya penunjang untuk menguatkan kita alasan memperjuangkan ini. Terus kemudian dari segi Bawaslu, dari segi pengawasan misalnya konstituen Pulau Seribu itu memilih jangan-jangan bukan hanya karena kenal tokohnya, tapi karena ada praktek tadi itu ya, misalnya karena ada money politik, terus kemudian isu syarat dan sebagainya, karena itu masih ya sekarang tuh masih berlangsung seperti itu ya, walaupun sebenarnya sosialisasi terus kemudian pendidikan pemilu gitu, pendidikan pemilih, nah itu selalu digaungkan, terus kemudian pengawasan partisipatif juga selalu dilaksanakan, digencarkan oleh Bawaslu untuk menghindari hal tersebut, tapi prakteknya itu tetap terjadi gitu. Jadi KPU tetap memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terus kemudian dari Bawaslu juga pengawasan partisipatif ya, masyarakat untuk membantu menegakkan prinsip-prinsip pemilu. Faktanya tetap terjadi ya, yang tadi seperti money politik dan sebagainya. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi mereka tuh konstituen itu memilih apa karena kenal atau karena hal tadi misalnya money politik dan sebagainya gitu ya. Nah terus urgensi tadi yang disampaikan oleh Bawaslu ada 3. Yang pertama keadilan politik, terus kemudian keterwakilan Pulau Seribu, terus kemudian pemerataan pembangunan gitu ya. Kita berharapnya kalau 3 alhamdulillah banget, katanya tadi Bang Sidik lebih berjuang lebih keras lagi. 1 alhamdulillah gitu ya. Kita coba dulu. 1 kita perjuangkan dulu ya. Kita
tes dulu gitu kan. Nah, tapi pada intinya semua sangat mendukung. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi FGD ini nanti jam 12.00 ini akan otomatis ya kita selesai linknya akan logout sendiri. Nah, itu saya sekarang membuka 1 termin pertanyaan untuk 3 penanya. Silahkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada FGD ini untuk memberikan pertanyaan. Menyampaikan pertanyaan. Bu Yus, saya boleh nggak Ya. kalau saya? Boleh, Pak. Boleh Ya. ya, Pak Kadapi? Boleh ya? Boleh. Nggak boleh Pak Go, nggak boleh. Jangan begitu Pak Aryo. Oh siap. Jadi ini mewakili warga Pulau Seribu nih? Atau Ya. Mewakili sebagai KPU? penggiat dapil khusus. Oh, penggiat khusus. dapil. Oke, iya. Silakan Pak Gojali. Menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan peserta FGD yang hadir dalam ruang hampa dan ruang adat. Maksudnya yang luring dan daring gitu ya. Menarik sebenarnya yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi kalau saya mencatat pertama dari Pak Sidik ini saya tertariknya tentang kita masuk dalam kekhususan. Ya, kalau yang normal-normal ini perjuangannya lebih panjang ketimbang yang khusus gitu ya. Tadi Pak Sidik menyampaikan tentang posisi superiori Papua ya, yang waktu dulu juga pernah dibahas sama Pak Rias Rasid. Persoalannya kalau lihat data Pak Sidik, ternyata ini kan dapil DPRD provinsi ini kan itu dikunci dalam undang-undang, ya kan, dalam lampiran 4 itu, dan itu kan berlaku sejak 2014 sampai 2024 dan itu termaktub di undang-undang. Nah, data di 2024 kabupaten-kabupaten yang penduduknya sedikit untuk dapil DPRD provinsi tidak berdiri sendiri, Pak Sidik. Jadi catatannya misalnya Kabupaten Superiori Papua ini dia bergabung dengan Biak Numpor ya, ada di dapil Papua 7. Ada 7 kursi. Nah, Biak ini penduduknya hampir 65.000. Sedangkan Superiori memang penduduknya cuma 25.000. Jadi kayak kalau lihat data ini ada Tanah Tidung, Kaltara, ada Tambrau Papua dan Mahakam Ulu Kaltim. Ini dia dapil DPRD provinsinya dia tidak berdiri sendiri. Dia bergabung dengan yang lainnya. Misalnya Tanah Tidung penduduk 27.000 dan dia bergabung dengan Bulungan yang penduduknya 160.000. Jadi dia ada di dapil Kaltara 2 9 kursi. Jadi intinya gitu. Jadi tidak ada kabupaten kota yang memiliki dapil sendiri untuk dapil DPRD provinsi yang penduduknya sedikit-sedikit ya. Nah, tapi saya menarik yang disampaikan Mbak Sidi tentang kekhususan. Nah, memang harus dari situ, Bang. Karena kalau lihat data Pulau Seribu ini nggak tahu apa ujuk-ujuk, Bang Sidi kan lebih senior nih. Apa ujuk-ujuk jadi kabupaten atau memang melalui proses panjang? Perjuangan masyarakat aspirasinya lalu dari kecamatan menjadi kabupaten tahun 2001 melalui PP nomor 55 tahun 2001. Karena se-Indonesia itu hanya Kabupaten Pulau Seribu yang kecamatannya 2, kelurahannya 6, Pak Bang Sidi. Yang lain itu Superiori yang 25.000, dia kecamatannya itu ada 5, kelurahannya 38. Banyak sekali dia kelurahan dan kecamatannya 5. Syarat menjadi kabupaten itu adalah 3 kecamatan. Pulau Seribu cuma 2. Artinya itu tidak memenuhi syarat. Artinya kekhususannya yang diambil boleh juga ini. Menarik ya. Jadi jangan enggak normal-normal lah kita masuk untuk memperjuangkan dapil khusus. Karena memang tadi yang disampaikan Bang Sidik itu tentang khusus. Jadi perlu dikaji lagi Bang Sidik. Bisa dijelaskan ke kita khususnya kita mau masuk dari mana kira-kira begitu. Terus tadi narasumber yang ada 3 narasumber Bu Yus ya. Nah nih Pak Kadafi kita sebenarnya bisa enggak
masuk untuk memperjuangkan dapil ini pada persoalan-persoalan dapil yang selama ini dilakukan baik oleh KPU. KPU kan pernah melakukan dapil ini oleh KPU kan sejak 2004 dan 2009. Nah, oleh MK putusan 80 ini itu kan diberikan kembali di pemilu selanjutnya 2029 kan. Nah, bisa nggak Pak Kadapi kita masuk pada proses kesalahan memproses dapil pada pelanggaran reversing communities of interest. Jadi artinya pembentukan dapil untuk menjaga kepentingan komunitas. Kalau saya perhatikan, saya belum menemukan dapil-dapil, kalau kabupaten kota otomatis lah kayak Supiori ada kabupatennya Pak Sidik. Dapil kabupaten mereka ada 4 dapil, 20 kursi dia ada. Tapi DPRD provinsi yang kita perjuangkan nih, kalau menurut problem tadi itu bisa nggak kita masuk nih Pak Kadapi? Karena kan problem lainnya kan misalnya tentang maladvertising, jadi kesalahan kursi yang tidak menghormati jumlah populasi ya, ada yang kelebihan kursi, ada yang kekurangan kursi, atau misalnya dapil yang diatur tetapi menguntungkan pihak atau partai politik. Nah, bisa nggak kita Pak Kadapi masuk pada persoalan yang ketiga masalah tadi. Nah, yang terakhir Pak Rahadi, ini tentang keadilan. Jadi sistem pemilu kan sebenarnya memberikan keadilan bagi pemilih yang punya hak pilih dan memilih gitu ya. Sebenarnya kita juga punya hak dipilih sih, bergabung dengan Cikoding. Cuma kalau perolehannya dengan penduduk sekian, harga kursi kan tadi Pak Dodi bilang 85.000. Kapan Pak Sidik penduduk Pulau Seribu itu 85.000 gitu ya. Katanya kecuali PIK dikasih ke kita. Nggak tahu Bang Ibnu ini nggak nih, rela nggak nih? Mungkin itu dari saya, Bu Yus. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Go untuk ini pertanyaan atau penambahan ini ya, penguatan ide gagasan juga ini. Baik, itu sudah. Boleh Jam 11.46. Saya boleh nggak Bu Yus? Saya buka satu lagi jam Saya boleh nggak Bu 11.46. Yus? Saya dong. Ya, silakan singkat. Bu Yus, saya Jakarta Utara belum, Mas. Iya, silakan dari Jakarta Utara. Ini Siapa yang punya salah satu wilayah kita Siapa? dapilnya. Iya benar. Silakan, Terima ini kasih. siapa? Ah? Pak Ketua apa? Iya, Bang terima Ibnu. kasih Bu Yus. Ya, silakan Bang Ibnu. Terima kasih. Apa Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. Ibnu dulu baru Kedengeran saya? nggak? Waalaikumsalam. Ya, kedengaran. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami urusan dapil ini kan ada 5 prinsip ya. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan itu yang tadi disampaikan Bang Go tadi. Kesetaraan jumlah penduduk, harga kursi, satu kursi sesuai alokasi jumlah penduduk. Itu pun yang disampaikan pada saat Pak Hidayat Nur Wahid, MPR RI, waktu melakukan sosialisasi 4 pilar di Pulau Panggang. Sebenarnya Pak Hidayat juga ikut membantu pada saat itu, membantu proses adanya alokasi kursi di Kepulauan Seribu. Cuma kan problemnya itu ketika putusan MK nomor 80 tahun 2022 itu mengembalikan penataan dapil itu kepada KPU. Dan ternyata keputusan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang dapil dan alokasi kursi untuk DPRD tidak mengalokasikan itu untuk Pulau Seribu. Jadi solusi yang pada saat itu yang disampaikan itu adalah melakukan uji materi. Langkah strategis yang dilakukan adalah pengujian kembali uji materi atas pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu simpulan yang disampaikan pada saat melakukan sosialisasi 4 pilar itu. Dan teman-teman Pulau Seribu pada saat itu menyampaikan hal yang sama. Perlu dan pentingnya ada dapil di Kepulauan Seribu. Saya pikir itu usulan strategis yang memang harus sama-sama diperjuangkan. Sementara itu Bu Yus, terima kasih ya Bu Yus. Terima kasih Bang Ibnu untuk tambahan masukannya ya. Terus kemudian satu lagi boleh? Kita sudah jam 11.49, jadi jam 12 Boleh. kita otomatis Ya. akan lockdown. Ya silakan Pak Ketua. Ya, Bang Bader. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ketua Pulau Seribu, Bang Waalaikumsalam. Sidik, dan teman-teman yang lainnya saya hormatin.
Saya cuman hanya mau komen saja, memberikan saran usul aja. Pertama, ini pendapatnya Pak Gojali ini seolah-olah melemahkan teman-teman pulau ini. Orang lagi berjuang bikin dapil dia malah melemahkan. Itu satu koreksian. Jadi kalau Pak Dodi bilang tadi kan syarat untuk mendirikan dapil bukan harga satu kursi, syarat untuk satu dapil itu 85.000 kalau nggak salah ya. Tapi saya lebih maju lagi pemikiran saya. Ini kan persoalan dapil ini kan sudah lama dan Pulau Seribu ini kan banyak SDM yang potensial. Tokoh-tokoh pemuda kan, ini ketua Pulau Seribu ini kan tokoh-tokoh muda yang yang luar biasa. Jadi Bang Sidik, kalau saran saya sekalian aja kekhususan itu bukan hanya pada persoalan kekhususan dapilnya, tetapi Pulau Seribu ditingkatkan status kewilayahannya, tidak lagi menjadi kabupaten administratif, tapi kabupaten penuh 100% Merdeka. kabupaten. Nah, jadi syaratnya Pak Iman, Pak Gojali, Pak Kadafi ini berjuang lagi untuk membentuk satu kecamatan, sehingga dia punya kabupaten sendiri, sehingga punya bupati sendiri, punya DPRD sendiri, itu lebih leluasa. Dan Jakarta selalu melihat bahwa PAD masing-masing. Pulau Seribu punya potensi alam yang luar biasa. Jadi kalau hanya memperjuangkan dapil sangat kecil dan sangat naif sekali menurut saya. Sekalian aja kabupaten 100% gitu. Jadi tidak lagi kabupaten administrasi, dia full otonominya. Saya kira itu, Mbak Yusnita. Terima kasih Bang Bahder untuk masukannya. Dari tiga orang ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, ini lebih ke masukan yang menguatkan kita ya untuk terus memperjuangkan ide gagasan ini ya. Nah tapi kemudian tadi dari Bang Bahder, nah itu jadi sebenarnya ini ada kontra. Jadi Bang Go menguatkan tapi sekaligus dibilang melemahkan. Nah PR-nya itu adalah karena tadi Bang Go bilang kan syaratnya itu untuk menjadi kabupaten adalah minimal 3 kecamatan, sementara Pulau Seribu 2 kecamatan 6 kelurahan itu sudah bisa jadi. Nah itu memang harus ditelusuri sejarahnya itu kenapa kok bisa sampai jadi, sementara syaratnya itu tidak memenuhi syarat juga ya kan, karena syaratnya kan minimal 3 kecamatan, sementara 2 kecamatan udah langsung jadi. Nah seperti yang tadi Bang Badir bilang, jadi kalau cuma hanya memperjuangkan kekhasan dapilnya itu agak kurang kuat. Kita menguatkan dengan memperjuangkan lagi membentuk satu kecamatan di Pulau Seribu. Jadi PR-nya nambah lagi Pak Kadapi. Ya, jadi bukan hanya memperjuangkan kekhasan dapil di Pulau Seribu, tapi juga bagaimana supaya Pulau Seribu ada pemilihan DPRD tingkat 2 gitu ya, punya bupati sendiri. Jadi tidak menjadi kabupaten administratif yang bupatinya itu ditunjuk oleh gubernur. Nah itu PR-nya jadi banyak ya. Baik. Bu Yusnita, saya boleh lah, boleh ngasih ini dan Bu Yusnita. Iya gimana Pak Ketua? Ini 2 menit lagi Pak, ini 2 menit lagi. Enggak, kalau saya berpandangan pada seperti ini sebenarnya. Kenapa Pulau Seribu dianggap layak punya dapil khusus di DPRD DKI Jakarta ya? Karena berdasarkan hasil konsultasi saya dengan Mas Derajat kemarin, dia tetap digandeng karena DKI-nya yang punya punya kewilayahan khusus dia. Nah, kalau kita mau memisahkan diri sama DKI, itu sama aja memiskinkan diri sendiri. Karena apa? Karena PAD-nya kita, sekalipun sumber daya alamnya kita melimpah, tetapi PAD kita kecil. Terus yang kedua, untuk kita memisahkan dari DKI, untuk kita punya DPRD tingkat 2, itu mungkin 50 tahun lagi juga belum tentu, atau 20 tahun, 50 tahun lagi juga belum tentu. Karena apa? Karena kita dikunci berdasarkan undang-undang kekhususan DKI tadi. Ya kan begitu. Belum lagi tidak terpenuhinya persyaratan. Nah, karena kita memang dianggap wilayah DKI itu punya nilai kekhususan, nah tetapi Pulau Seribu yang masuk di dalam konteks wilayah DKI, masuk wilayah DKI, tetapi dia dipisahkan secara geografis oleh wilayah daratan DKI itu, maka disitulah dia
ada nilai kehususan tadi gitu loh maksudnya. Sehingga gitu loh maksudnya. Dapil khusus inilah yang dianggap apa ya, penting atau bisa gitu loh maksudnya, karena dengan tujuan gitu maksudnya. Eh anggota-anggota yang terpilih nanti itu bisa memperjuangkan secara hak-haknya sama dengan kota-kota lain gitu loh maksudnya. Nah, cuma sekarang permasalahannya seperti ini. Kalau memang sekarang pemetaan dapil itu sepenuhnya dilakukan oleh KPU RI secara domain dan Komisi 2 tentunya, berarti sekarang kan gitu maksudnya. Tinggal bagaimana kita kan gitu, bagaimana kita membuat kajian ini secara komprehensif, meyakinkan KPU RI secara kajian ini itu dianggap layak gitu loh maksudnya untuk diperjuangkan di KPU RI dan di Komisi 2. Seperti itu karena apa? Karena PKPU itu setiap pemilu dia selalu berubah-ubah menyesuaikan kewilayahannya kan kayak seperti itu. Dibandingkan kita merubah undang-undang DKJ seandainya yang notabene sudah disahkan. Oke. Iya, siap. Gitu loh. Terima Oke. ya Pak Ketua, kita punya waktu 5 menit lagi sebelum ini forum ini kita close ya, karena Oke, cukup. jam 12.00 nanti kita akan lock out otomatis. Nah, baik, saya cukupkan di sini diskusi kita, kajian tentang urgensi pembentukan dapil Kepulauan Seribu pada pemilu selanjutnya. Dari masukan beberapa narasumber, 2 narasumber tadi sudah saya rangkum gitu kan, nanti ini akan menjadi masukan untuk kita, akan menjadi tambahan amunisi ya, amunisi kita untuk membuat kajian komprehensif supaya nanti bisa diajukan sebelum kita nanti akhirnya melempar isu ini ke masyarakat gitu kan. Tadi seperti yang disinggung oleh Bang Sidik, kita nanti akan melibatkan partai politik itu sendiri ya. Jangan-jangan ketika kita dari KPU dan pegiat pemilu yang lain itu memperjuangkan ini, terus kemudian masyarakat memperjuangkan, sementara yang punya partai politiknya, yang dia mempunyai anggota dewannya tidak bersedia. Nah, itu nanti kita akan lanjut di room diskusi selanjutnya ya. Sebelum kita tutup, silakan kepada 3 narasumber untuk memberikan closing statement. Ini masih ada waktu 3 menit lagi. Siapa yang akan memberikan closing statement? Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin duluan ya, Yus. Ya, silakan. Ya, terkait dengan tadi, saya menanggapi sedikit terkait dengan presentasi Bang Sidik dan Bang Ghazali ya, terkait ada kekhususan. Ya, memang kita konteksnya berbicara terkait dapil khusus ya, gitu. Khusus. Karena memang sebentar ya Pak Kadapi, kita tinggal 3 menit lagi. Ya, DKI Jakarta ini selain kekhususan terkait ibu kota, DKI Jakarta juga dikhususkan terkait dengan demokrasi representasinya. Bayangkan kalau daerah lain itu dengan jumlah penduduk berdasarkan undang-undang 11 sampai 20 juta penduduk itu boleh memiliki kursi 100 maksimal ya, 100 kursi ya. Nah, DKI Jakarta juga memiliki 100 kursi ya maksimal ya berdasarkan Undang-Undang 7 2023. Tapi jangan lupa wilayah lain itu di provinsi lain mereka mempunyai DPRD kabupaten kota. Sementara provinsi Jakarta itu tidak mempunyai DPRD kabupaten kota. Ya, bayangkan 100 orang anggota DPRD provinsi harus mewakili gitu kan 11 juta penduduk ya, menyampaikan aspirasi dari 11 juta penduduk dan menjangkau konstituen ya, tanpa terbagi oleh DPRD kabupaten kota gitu. Artinya secara khusus memang kita harusnya diberikan keadilan dalam demokrasi representasi, yaitu dengan memiliki dapil khusus ya. Karena kita tidak punya keistimewaan untuk memiliki DPRD kabupaten kota seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia ya. Menurut saya seperti itu. Nah, yang kedua terkait mengapa 3 kursi, karena memang yang dibolehkan oleh 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Sudah 11:09. Tidak ada klausul 1 kursi ya. Kalau kita mau 1 kursi lebih panjang lagi perjuangan, karena undang-undang pemilu
menyebutkan hanya boleh minimal 3 dan maksimal 12 kursi. Itu saja menurut saya. Ya, baik, terima kasih Pak Kadapi. Kita menuju sudah 11.59, 1 menit lagi. Masih keburu nggak kalau satu closing statement lagi? Ya, sedikit Ya, Pak. Ya, Bang Bang Sidik, silakan. Gojali, Kabupaten Pulau Seribu itu jadi kecamatan menjadi kabupaten hanya 2 minggu atau 3 minggu. Ya, saya yang meneliti itu, ya, tesis saya meneliti tentang pembentukan Kabupaten Pulau Seribu. Jadi hanya 2 atau 3 minggu diputuskan, nggak layak memang. Tapi hanya kemauan politik para elit. Ya, sekali lagi kemauan politik para elit sehingga kita terselamatkan. Makasih. Baik, terima kasih sudah selesai FGD ini karena sebentar lagi kita akan lock out secara otomatis. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang telah membersamai kita pada FGD hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu KPU Kabupaten Kota yang dan sekretariat yang telah hadir pada FGD kita kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat ke depannya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.